Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, Bu. Ya, salam jumpa kembali ya. Tetap semangat kah? Semangat, Bu. Sehat semua? Halo, Bu. Puji Tuhan sehat, Bu. Tuhan ya, semoga kita selalu sehat-sehat. Jefferson, kamu masuk kelas ini? Iya, Bu. Buat Mau presentasi. izin publikasi belum? Oh, karena belum izin kepada Bu Guru. Kamu izin ke Bu Guru nggak? Kok tiba-tiba masuk nih? Izin dulu ya. Ya, baik, kita akan memulai pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebentar, Bu Guru share dulu screen-nya. Sudah tampakkah? Loading. Loading. Oke. Ya, hari ini Selasa, 8 Februari 2022. Masih loading? Masih loading atau sudah tampak gambarnya? Christian, sudah tampil belum? Sudah muncul doa pembuka? Ya, baik, selamat pagi. Tadi terpotong lagi ya. Jadi rekamannya juga terpotong. Oke, sebentar, semoga. Gimana? Sudah tampak? Pagi, Miss Marcel. Loading. Masih loading juga? Iya. Selamat pagi, Miss. Ya, Miss, kami dari OSIS ingin presentasi mengenai acara tanggal 14, Miss. nanti ya. Kita belum buka dengan doa. Oke, Miss. Gimana? Sudah tampakkah? Sudah, Bu. Oke, silakan Christian untuk memimpin. Mari teman-teman dan Bu Marcel kita bersatu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah. Penuhi dengan rahmat-Mu, jiwa kami ciptaan. Kau digelari penghibur karunia Allah yang luhur. Kau hidup, api, dan kasih, dan pengurapan ilahi. Dikau sabda karunia dan tangan kanan ilahi. Engkau yang Bapa janjikan, Engkau pergandakan bahasa. Sinari hati umat-Mu dan curahkanlah cinta-Mu. Semoga dikau kuatkan yang rapuh dalam tubuhnya. Buatlah kami mengenal serta mengimani terus. Bapa dan Putra yang tunggal, dan Engkau Roh keduanya. Dipujilah Allah Bapa dan Putra yang sudah bangkit, serta Roh Kudus, penghibur kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih untuk Christian yang sudah membuka perjumpaan kita dengan doa pembuka. Ya, jadi hari ini kita akan memasuki bab 5 yang termasuk tertinggal ya. Kita minggu lalu sudah mulai di bab 5 bagian A sebagian, hari ini kita akan selesaikan. Nah, sebelum lebih lanjut, ya ini ada OSIS yang akan numpang lewat. Semoga efisien ya, tidak terlalu panjang, karena ini mengingat kelas 8B itu ketinggalan untuk pelajaran agama dibandingkan kelas 8A. 8A kalau bab 5 sudah selesai, ini kelas B baru mau mendalami bagian A. Silakan. Ya, Bu, boleh izin share screen? Ya, Terima kasih, Bu. silakan. Ya, jadi selamat pagi, Miss Marcel dan teman-teman semua. Kami dari pengurus
kami dari perwakilan pengurus OSIS SMP Santo Antonius ingin mempresentasikan tentang kegiatan yang akan kita laksanakan pada tanggal 14 Februari 2022. Jadi yang akan kita laksanakan yaitu Valentine. Jadi di sini kita udah menyiapkan beberapa lomba, jadi teman-teman bisa mengikuti atau mendaftarkan dirinya. Yang pertama itu ada lomba puisi. Untuk PIC-nya akan ada Catherine dan Hiskia. Untuk nomor-nomor PIC sudah tertera di poster. Lalu yang kedua ada lomba tebak lagu. Untuk PIC-nya ada Iren dan Josia. Yang ketiga ada lomba menyanyi. PIC-nya Keisha dan Christian. Yang keempat ada caption dan foto. Untuk PIC-nya ada Matias dan Safina. Jadi kita akan open pendaftaran itu mulai dari tanggal 5 Februari sampai 9 Februari. Untuk link pendaftaran dan poster sudah kita kirimkan ke grup kelas masing-masing. Jadi untuk kriteria dan penilaian silakan di share screen Christian. Share screen kriteria dan penilaian, Gus. Ya, yang ini, guys. Ingat penilaian. Bentar ya, teman-teman. Teman-teman udah kelihatan belum dokumennya? Ini masih yang e-player. Ya, coba. Jadi untuk kriteria dan penilaiannya, yang pertama itu ada lomba puisi. Kriteria penilaian yang pertamanya itu bertema romantis. Yang kedua penghayatan, pelafalan dan ekspresi. Yang ketiga intonasi. Untuk jurinya yaitu ada Pak Darwis dan Misiska, dan PIC-nya ada Catherine dan Hiskia. Untuk penilaian lomba tebak lagu akan dibacakan oleh Catherine. PIC dari tebak lagu ada Iren, Josia, dan guru pendampingnya ada Budian. Lalu yang ketiga itu ada lomba menyanyi. Untuk kriteria penilaiannya itu yang pertama ada intonasi, penghayatan, dan ekspresi. Lalu untuk ketentuannya itu ada lagunya bebas, boleh bersama teman. Lalu yang ketiga boleh menggunakan alat musik. Durasi video minimal 3 menit, dan seragamnya itu opsional, jadi tidak diharuskan. Untuk PIC-nya itu Keisha dan Christian, dan jurinya itu Pak Sulis dan Bu Agatha. Selanjutnya dibacakan oleh Catherine. Oke, jadi mungkin karena Catherine kendala jaringan, yang keempat itu ada lomba caption dan foto. Kriteria penilaiannya itu captionnya harus sesuai tema. Lalu yang kedua itu kreativitas. Untuk PIC-nya Matias dan Safina, dan untuk jurinya itu Bu Frada dan Budian. Oke teman-teman, dari OSIS, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai lomba? Ayo yang belum jelas ditanyakan supaya nanti tidak bingung apa yang harus dilakukan. Nggak ada, guys. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Bagi yang malu ingin bertanya, bisa hubungi kontak person aku, Christian, Catherine, dan Jefferson. Sekian, terima kasih dari kami. Selamat pagi. Oke. Terima kasih, saya izin live ya. Ya, Makasih. sama-sama. Makasih semuanya. Siap-siap. Oke, sekarang kita bagian kita. Oke, saya
izin share lagi. Nanti minta tolong Christian mencatat teman-temannya yang tidak hadir ya. Catat sekarang apa tunggu di pertengahan atau pas terakhir? Bentar, sekarang sudah jam, kan 41. kita kan 10.30 ya. Ya, Bu. Sekarang 41 sudah lewat dari lebih dari 10 menit kan? Udah dicatat saja mulai sekarang. Oke, Ya. baik. Ini 19. Berarti masih banyak sekali tidak hadir. Berarti 18. 18 kurang, berarti kurang 7 lagi. Kemanakah yang 7? Jadi domba yang hilang kah? Ini domba yang hilang atau menghampiri? Ya, jadi hari ini kita melanjutkan bab 5 bagian A ya, yang sudah kita mulai minggu lalu. Ya, kita lewati bagian ini juga kita lewati kompetensi dasar, tujuan pembelajarannya, indikator, kemudian ini sedikit pengantar ya, mengatakan bahwa Yesus dalam hidupnya itu juga dipenuhi Roh Kudus ya. Lalu peristiwa-peristiwa yang menandai bahwa Yesus itu penuh dengan Roh Kudus adalah yang pertama ketika Yesus dibaptis ya. Pada saat Yesus telah dibaptis, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Nah, mengapa kok turunnya dalam rupa burung merpati, tidak dalam lidah-lidah api seperti nanti kita lihat dalam peristiwa Pentakosta? Karena Yesus datang ke dunia, salah satunya adalah untuk menyatukan kembali, mendamaikan kembali manusia dengan Allah. Karena relasi Allah dengan manusia itu dirusak oleh manusia ketika manusia melakukan dosa. Ketika orang melakukan dosa, ia merenggangkan, ia memutuskan jaringan komunikasi dengan Allah. Maka ini perlu didamaikan. Dan Yesus punya peranan itu, mendamaikan, menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Maka kalau kita melihat acara-acara kenegaraan, seringkali dilepas burung merpati. Ya, karena burung merpati menjadi simbol perdamaian. Maka Yesus juga dalam pembaptisan itu, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, karena Yesus akan juga berperan sebagai juru damai, sebagai pendamai antara manusia dengan Allah. Supaya manusia ini bisa lagi berkomunikasi, bisa lagi berelasi dengan Allah. Lalu yang kedua, peristiwa Yesus dicobai di padang gurun. Ya, bahwa setelah Yesus berpuasa, Yesus dipimpin oleh Roh menuju ke padang gurun, dan di padang gurun ini Yesus berdoa dan berpuasa selama 40 hari. Nah, di tengah puasanya itu Yesus mengalami 3 kali cobaan. Lalu Yesus juga dipenuhi Roh Kudus ketika kita nanti membaca Yesus ada di rumah ibadat, di sinagoga. Yesus mempunyai giliran untuk membaca, dan dia membaca kutipan dari Nabi Yesaya yang mengatakan Roh Tuhan ada padaku, dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang berikutnya, tanda yang semakin jelas bahwa Yesus dipenuhi Roh Kudus juga dalam setiap karya-karya Yesus. Ketika ia mengajar, ketika ia melakukan tindakan-tindakan kasih, ketika ia membuat mujizat. Nah, sekarang kita akan lihat ya salah satu saja, kita baca dari Lukas bab 4 ayat 18 sampai 19. Siapa bersedia membacakan bagian ini? Saya Bu Sheryl. Sheryl, ya silakan. Sheryl. Lukas bab 4 ayat 18 sampai dengan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Oke, terima kasih. Ini dengan sangat jelas ya. Roh Tuhan ada padaku. Ini siapa yang berkata Roh Tuhan ada padaku? Siapa yang mengatakan Roh Tuhan ada padaku? Ini siapa nih? Roh Tuhan ada padaku. Ini siapa? Guru terbesar deh.
Nah, ini kunya siapa? Roh Tuhan ada padaku. Siapa ini dimaksud aku di sini? Halo. Masih adakah? Roh Tuhan ada padaku. Siapa ku di sini? Yesus, Bu. Ya, betul. Ya. Ku di sini adalah Yesus. Jadi Yesus ini ketika di sebuah sinagoga, dia pas mendapat giliran untuk membacakan. Dan dia membaca, ini adalah kutipan dari kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku. Ini Yesus mengatakan, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Ia ini siapa nih? Ianya adalah ia Roh Tuhan ini ya. Oleh sebab ia telah mengurapi aku, akunya Yesus. Untuk apa? Jadi Yesus diurapi Roh Kudus itu untuk apa? Nah ini untuknya nih. Untuk yang pertama, nih, ya, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ia telah mengutus aku untuk, ini yang kedua, ya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Lalu yang ketiga, yang mana? Penglihatan bagi orang-orang buta. Iya, betul. Jadi mengembalikan atau memberikan penglihatan kepada orang-orang buta. Yang keempat, Membebaskan orang-orang yang tertindas. ya, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Dan yang kelima, Memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. oke. Jadi ini tugas Yesus ya. Tugas Yesus sebagai orang yang dipenuhi Roh Tuhan ya. Sebagai orang yang diurapi. Punya tugas ini ada 5. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, orang-orang dalam penjara, mengembalikan penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan yang kelima untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah program kerja Yesus nih, ya, program kerja Yesus ya. Jadi bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah ya, ini untuk menyampaikan isinya, untuk menyampaikan kabar baik dan seterusnya dan seterusnya. Berikutnya. Nah, siapakah Roh Kudus itu? Kita akan lihat siapa sesungguhnya Roh Kudus itu. Nah, Roh Kudus menurut Yohanes itu disebut dengan penghibur. Ya, sebelum membahas lebih lanjut, siapa mau membantu membacakan kutipan Yohanes bab 16 ayat 8 sampai 15? Siapa? Christian, silakan Christian. Pekerjaan penghibur. Yohanes 16 ayat 8 sampai 15. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggung. Tetapi apabila ia datangnya itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengar, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, pekerjaan penghibur. Ya, kita lihat. Dan kalau ia datang, ia ini siapa nih? Ia ini. Kalau ia datang. Yesus. Yesus. Lalu berkata siapa? Kalau ianya Yesus ini berkata siapa? Kalau Bentar, ianya. bentar. Hah? Sebentar, saya ini dulu. Baca dulu bentar. Dimengerti lagi. Oke.
Ianya ini sebenarnya adalah menunjuk pada penghibur. Ya, penghibur itu adalah nama lain dari Roh Kudus. Ya, jadi dan kalau ya Roh Kudus datang, Roh Kudus itu akan, nih tugasnya, akan menginsapkan dunia akan dosa, menginsapkan dunia akan dosa ya. Lalu kebenaran dan juga penghakiman. Ya, lalu dijelaskan apa artinya menginsapkan dunia akan dosa. Apa artinya menginsapkan dunia akan kebenaran? Apa artinya menginsapkan dunia akan penghakiman? Dijelaskan di ayat 9, ayat 10, dan ayat 11. Jadi itu yang pertama, tugas Roh Kudus adalah untuk menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Lalu, tugas berikutnya apa lagi? Jadi kalau ini tugas pertama nih, ia datang, ada peranannya atau tugas berikutnya apa lagi? Roh yang datang itu tugasnya apa? Ada yang sudah menemukan? Jadi tugasnya pertama nih, ia datang untuk menginsapkan dunia dan ia akan datang untuk menginsapkan dunia akan kebenaran. Memimpin kamu ke dalam kebenaran, Bu. Itu betul, yaitu roh kebenaran. Jadi ternyata Roh Kudus bisa disebut juga penghibur, bisa juga disebut dengan roh apa? Ya, roh kebenaran. Kelihatan nggak tulisan Bu Guru? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, roh kebenaran. Ya, ini dalam konteks Injil Yohanes. Oke. Nah, betul. Jadi, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakan. Oke, ada lagi tugas berikutnya? Tugas peranan Roh Kudus lainnya baru 1, 2 nih. Ada yang sudah menemukan lagi? Sudah ada yang menemukan ayat berapa? Atau masih ayat yang sama? Yang ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Betul. Mana nih kursor saya? Ya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 3. Oke. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi seperti peran para nabi yaitu bernubuat ya. Menubuat itu memberitakan, menyampaikan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu nubuat. Dan nubuat itu pasti terjadi. Berikutnya masih ada lagi? Ia akan memuliakan aku ya. Betul, ia akan memuliakan aku. Jadi bahwa Roh Kudus itu juga akan memuliakan Yesus. Ada lagi kah? Yang ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oke, nih 5. Ya. Jadi bahwa Roh Kudus itu selain tadi menyampaikan hal-hal yang akan datang, bahwa Roh Kudus juga memberitakan kepadamu, kepada para murid karena Yesus dalam konteks ketika Yesus bicara dengan para rasul ya, apa yang diterimanya daripadaku. Nah, jadi Roh Kudus menyampaikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Masih ada lagi? Segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya, Bu. Lalu hubungannya tegasnya apa? Ya, karena ini ayat 15 masih ada konteks ini nih, yang apa yang diterimanya daripadaku. Jadi segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Jadi itu Yesus sampaikan kepada
kepada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu yang menyampaikan kepada para murid. Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, ini menekankan kembali ayat yang ke-14. Jadi kita lihat di sini pekerjaan penghibur atau roh kebenaran ya, atau Roh Kudus itu ya, kalau di konteks lain ada juga disebutnya roh penolong ya, tugasnya ini ya, menurut Yohanes bab 16 ayat 8 sampai 15. Kamu dalam buku cetakmu juga boleh kalau mau diberi nomor, diberi keterangan seperti ini boleh untuk membantu ketika belajar. Oke ya, kita sudah lihat berarti apa saja pekerjaan penghibur itu. Pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Roh kebenaran menurut Injil Yohanes bab 16 ayat 8 sampai 15. Ya, ini keterangannya. Jadi kita sudah lewati tadi ya. Sudah kita lewati. Nah, sekarang Roh Kudus itu apa? Ya, siapa mau bantu baca ini? Saya Bu Sheryl. Sheryl, silakan. Roh Kudus itu roh kebenaran yang mengajarkan tentang kebenaran Allah, yaitu mewartakan tentang Kristus sendiri dan karya penyelamatannya. Roh kebenaran yang menuntun gereja kepada kekudusan. Roh kebenaran yang menggerakkan, mendorong, menguatkan, dan memberikan semangat kepada gereja untuk berkarya dan mewartakan kerajaan Allah. Roh kebenaran karena Ia akan selalu membimbing dan memimpin kita menuju seluruh kebenaran Allah. Roh kebenaran karena apa yang dikatakan, apa yang didengar, dan apa yang diberitakan berasal dari Allah. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang dijanjikan oleh Yesus menjadi penghibur, penolong untuk memperbarui dan memberi kekuatan bagi keberlangsungan pewartaan kerajaan Allah. Ya, jadi Roh Kudus itu ya roh kebenaran. Ya, yang mengajarkan tentang kebenaran Allah. Yaitu dengan mewartakan tentang Yesus Kristus sendiri dan karya penyelamatannya. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang menuntun gereja kepada kekudusan. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Ya. Roh kebenaran yang menggerakkan, mendorong, menguatkan, dan memberikan semangat kepada gereja untuk berkarya dan mewartakan kerajaan Allah. Dan seterusnya. Dan yang bagian terakhir, Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang dijanjikan oleh Yesus menjadi penghibur, menjadi penolong. Ya, untuk apa? Untuk memperbaharui dan memberi kekuatan bagi keberlangsungan pewartaan kerajaan Allah. Jadi Yesus menjanjikan Roh Kudus supaya pewartaan kerajaan Allah itu tetap terus berlanjut. Kan tugas pokok Yesus mewartakan kerajaan Allah. Ya, supaya kerajaan Allah itu tidak berhenti dengan Yesus wafat, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, maka perlu diteruskan. Penerusnya adalah para rasul. Nah, supaya para rasul mampu menjalankan itu, maka Yesus menjanjikan Roh Kudus. Ya, itu alurnya. Nah, sekarang kita lihat dulu sebelum para rasul menerima anugerah Roh Kudus. Bagaimana situasi kehidupan mereka ya, setelah Yesus wafat dan Yesus naik ke surga. Nah, ini beberapa yang bisa kita lihat. Ya. Situasi kehidupan para rasul setelah Yesus wafat, bangkit, dan naik ke surga. Ya, silakan yang mau bantu membacakan untuk teman-temannya. Sheryl, Bu. Sheryl lagi, wah. Hanya murid banyak, tapi hanya Sheryl yang aktif ya. Silakan Sheryl. Ya, kamu sudah punya 3 nih. Situasi kehidupan para rasul setelah Yesus wafat, bangkit, dan naik ke surga. Yang pertama, para rasul mengalami kesedihan karena merasa ditinggalkan oleh gurunya. Yang kedua, para rasul takut pada pemimpin Yahudi dan untuk memberikan kesaksian tentang Yesus. Yang ketiga, mereka menantikan terpenuhinya janji Yesus untuk mengutus roh penghibur, yaitu roh kebenaran. Oke, nih jadi bagaimana situasi ya yang dihadapi, dialami oleh para rasul
setelah Yesus itu disalibkan dan wafat, lalu bangkit dan naik ke surga. Kita lihat bahwa para rasul mengalami kesedihan, ya. Ada juga mengalami kekecewaan karena mereka sebenarnya punya harapan. Yesus itu adalah Mesias yang akan angkat senjata bersama-sama mengusir bangsa penjajah. Pada waktu itu adalah bangsa mana yang menjajah orang-orang Yahudi? Bangsa? Pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi itu dijajah oleh bangsa mana? Israel. Roma. Romawi. Yahudi itu nama lain dari Israel ya sebenarnya. Karena Israel itu kan pertama, Israel itu diambil dari nama Yakub ya kan. Yakub ketika menang pergumulan maka dia dipanggil Israel. Lalu Israel itu berubah menjadi Yahudi ketika orang-orang Yahudi itu hidup dalam pembuangan dan kembali ke asal mereka, ke negeri terjanji. Itu mereka lalu menyebut diri sebagai orang Yahudi beragama Yahudi. Ya. Jadi Yahudi ya Israel itu. Ya, jadi mereka mengalami kesedihan, maka kita bisa lihat, bisa baca dalam Injil, ya saking sedihnya ada mereka pulang kampung ya kan. Ada yang pergi ke Emmaus, balik tuh pulang kampung karena kecewa. Jadi, mereka berharap Yesus itu angkat senjata mengusir bangsa penjajah supaya mereka merdeka dari bangsa penjajah, tetapi tidak terjadi. Ada yang kecewa, mereka pulang kampung. Tetapi ada peristiwa ketika itu ya mereka mengalami penampakan Tuhan, ya kan? Lalu ada lagi yang kembali kepada profesinya, ya sebagai nelayan kembali menangkap ikan dan seterusnya. Ini situasi yang dihadapi oleh para rasul, hidup dalam kesedihan, dalam kekecewaan. Mereka juga takut, ya takut kepada para pemimpin Yahudi, karena kalau mereka diketahui sebagai pengikut Yesus, ya mereka bisa ditangkap. Ya, nanti kalau baca kisah selanjutnya itu kita bisa ketahui bagaimana Saulus ya kan. Saulus itu menangkap ya, mereka yang mengikuti Yesus. Nah, janji Yesus untuk memberikan penolong. Janji Yesus memberikan penolong ini diucapkan kapan ya? Sebelum Yesus disalib atau ketika Yesus disalib atau sesudah disalib? Janji Yesus untuk mengutus penolong ini disampaikan oleh Yesus sebelum disalib atau pada saat disalib atau saat Yesus sebelum naik ke surga? Kapan diberikan? Sebelum disalib, Bu. Betul. Ya. Jadi sebelum Yesus wafat, sebelum Yesus disalibkan, Yesus menjanjikan untuk mengutus seorang penolong yang akan membantu mereka. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Jadi bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri, ya, yang dijanjikan Yesus. Nah, sekarang kita akan baca bagaimana janji Yesus itu untuk mengirim Roh Kudus itu terpenuhi. Ya, kita akan baca Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13, kisah tentang Pentakosta. Bu Guru review lagi, siapa penulis Kisah Para Rasul? Siapakah penulis Kisah Para Rasul? Lukas. Lukas. Betul, ya. Jadi penulis Kisah Para Rasul ada Lukas. Lukas menulis dua ya, Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul. Bagus, ingat dengan baik. Nah, sekarang Bu Guru minta bantuan 2 orang, 1 perempuan, 1 laki-laki untuk baca. Siapa perempuannya, siapa laki-lakinya? Saya Bu Shena. Siena, oke. Yang laki-lakinya? Saya Bu Ignas. Ignas, oke. Ya, yang baca dari Siena dulu. Siena berarti yang ganjil.
Ignas itu yang genap. Silakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertembaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia. Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene mendatang-datang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mahuk oleh anggur manis. Baik, terima kasih Sena dan Ignas yang sudah membacakan kisah Pentakosta. Nah, dengan turunnya Roh Kudus atas para rasul dalam peristiwa Pentakosta ini, maka tergenapilah janji Yesus untuk mengutus Roh Penolong, mengutus Roh Penghibur. Nah, kita lihat di sini ada tanda-tanda yang menyertai turunnya Roh Kudus. Ya, tanda-tandanya itu apa saja? Tanda-tandanya ini. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, ya. Jadi ada tanda, ya, suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Itu tandanya, ya. Nah, Pentakosta ini Pentakosta perjanjian baru, ya. Ada Pentakosta perjanjian lama. Kalau perjanjian lama itu adalah mengenangkan peristiwa turunnya Roh Kudus. Turunnya 10 perintah Allah, turunnya 10 perintah Allah. Nah, kalau 10 perintah Allah ditulis dalam loh batu, nah, Pentakosta, ya, Allah memberikan rohnya dan rohnya itu ditulis di dalam hati manusia. Hukumnya ditulis dalam hati manusia. Ya, tidak ditulis lagi dalam loh batu, tapi hukum Allah itu ditulis dalam hati manusia. Nah, di sini kita lihat bagaimana Roh Kudus yang dicurahkan dalam lidah-lidah api itu membakar, membangkitkan semangat para rasul, sehingga mereka mulai berani keluar, mereka mulai berani berkata-kata. Dan yang hebatnya lagi, para rasul berkata-kata menggunakan bahasanya sendiri, orang lain yang berasal dari macam-macam tempat tadi bisa menangkap artinya, bisa menangkap maknanya. Nah, kita lihat bahwa ketika peristiwa Babel, bahasa itu menghancurkan, menceraikan manusia, terserah peristiwa Pentakosta, bahasa menyatukan kembali. Walaupun diucapkan dengan bahasa yang berbeda, karena Roh Kudus membuat mereka memahami, membuat mereka mengerti. Jadi bahwa Yesus tidak ingkar janji,
Yesus yang menjanjikan Roh Penolong terpenuhi dalam peristiwa Pentakosta. Roh Kudus turun dalam rupa lidah-lidah api. Ini sama, hanya versi lebih besarnya. Nah, coba dibaca bagian ini. Siapa bantu baca bagian ini? Saya Bu. Siapa? Christian, Bu. Christian. Silakan Christian. Kerinduan para rasul itu akhirnya terjawab. Ketika tiba-tiba terjadi tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah dan lidah-lidah api bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Lalu mereka dipenuhi Roh Kudus. Ini membuktikan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan mereka, melainkan menyertai senantiasa hingga akhir zaman. Ya, jadi ketika Yesus mengutus para murid, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah inilah Yesus mengutus Roh Kudus. Roh Kudus inilah tanda kehadiran Yesus yang menyertai manusia hingga akhir zaman. Sampai semua manusia berkenan di hati Allah dipersatukan di dalam surga. Nah, jadi kerinduan para rasul yang menantikan janji Yesus terpenuhi dengan peristiwa Pentakosta. Ini tambahan mengenai lambang Roh Kudus. Jadi lambang Roh Kudus selain burung merpati, selain lidah-lidah api, juga ada lambang yang lain. Ya, silakan bantu baca bagian ini. Saya, Bu. Ignas ya. Ya, Silakan Ignas. lambang Roh Kudus, angin. Hendaknya kita menyadari bahwa Roh Kudus senantiasa berkarya dalam setiap langkah hidup kita. Roh Kudus menggerakkan kita kemana Roh itu mau. Roh Kudus selalu membimbing kita ke arah kebaikan dan kebenaran. Api. Hendaknya kita senantiasa menyadari bahwa Roh Kuduslah yang menyemangati gerak langkah hidup kita. Roh Kudus selalu mengobarkan semangat kita untuk mewartakan Kristus yang bangkit. Ya, jadi angin juga menjadi lambang Roh Kudus, api juga ya. Dan ingat ke peristiwa yang mendahului. Nah, sekarang ini tadi sudah informasi, sebenarnya tadi sudah Bu Guru sampaikan, Pentakosta Perjanjian Lama dengan Pentakosta Perjanjian Baru. Ya. Perjanjian Lama mengenangkan peristiwa turunnya 10 perintah Allah di Gunung Sinai, yang ditandai dengan buruh, kilatan, dan awan padat, dan bunyi sangkakala yang sangat keras. Itu ketika Allah menurunkan 10 perintahnya. Sementara dalam perjanjian baru adalah merayakan peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul yang ditandai dengan bunyi seperti tiupan angin keras. Ya. Jadi ada sedikit kesamaan tanda. Nah, sekarang apa saja sih macam-macam karunia Roh Kudus itu? Ya, kita lihat dari 1 Korintus 12, 1 sampai 11. Coba silakan yang menemukan karunia Roh Kudus itu apa saja? Kita temukan lalu ada berapa? Siapa yang sudah menemukan pertama? Ada yang sudah menemukan? Ya, mungkin saya beri contoh satu. Ya. Apa karunia Roh Kudus dalam 1 Korintus bab 12 ini? Ya, kita lihat ayat yang ke-8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. 1. Karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ya, Eliasar? 1 Korintus 12 ayat 8, karunia berkata-kata dengan pengetahuan.
Oke. Ya, jadi yang pertama adalah berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua adalah karunia, berkata-kata dengan pengetahuan. Oke. Lalu yang berikutnya? Ayat 9, Bu. Ayat Yang 9. memberikan karunia untuk menyembuhkan. Sebelum menyembuhkan, Memberi kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. iya, jadi karunia iman ya. Ketiga, yang keempat baru ini, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. 4. Ya, ada lagi? Memberikan karunia untuk bernubuat. Ya. Sebelum bernubuat, Saya, Bu, yang ayat 10. Memberikan kuasa untuk mengadakan Iya. mukjizat. kuasa untuk mengadakan mujizat. Lalu baru ini, karunia untuk bernubuat. Oke, berikutnya. Ada lagi? Yang ayat 10, Bu. Ya, yang mana? Memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Betul. Karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Ada lagi? Dan memberikan Saya, Bu. karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Oke. Di mana kursor saya? Ya, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Lalu ada lagi? Saya, Bu. Ya. Dia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Oke. Ada lagi, Kak? Masih ada? Ya. Ini memberikan karunia kepada setiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Lalu apa secara khususnya? Secara khusus tadi itu sebenarnya disebutkan tadi. Jadi ada 9, ya, ada 9 karunia menurut 1 Korintus bab 12 ayat 1 sampai 11. Ya, tadi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia untuk menyembuhkan, karunia berupa kuasa untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ini adalah karunia-karunia khusus, ya, yang diberikan oleh roh kepada siapa Allah menghendakinya. Ya, ini adalah pilihan bebas Allah. Pilihan bebas kepada siapa mau diberikan karunia apa. Nah, karunia yang bermacam-macam ini, yang ada 9 ini, berasal dari roh yang satu dan roh yang sama. Jadi walaupun ada banyak karunia, dalam hal ini ada 9, tetapi bahwa semuanya adalah, semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Jadi kalau Christian diberi karunia untuk bernubuat, Sena diberi karunia untuk membedakan bahasa roh, Cheryl diberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Itu adalah kehendak Allah. Karunia khusus yang diberikan kepada manusia menurut kehendak dan kebebasan Allah. Tetapi walaupun setiap orang menerima karunia yang berbeda-beda, tetapi sumbernya sama. Sumbernya satu, yaitu Roh Kudus. Ya, semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Ya, jadi entah berupa karunia apa, it's okay, karena juga yang memberi sama, sumbernya sama. Dan sekarang, mengapa ada perbedaan itu?
Mengapa kok diberi bermacam-macam karunia itu? Tidak satu orang aja, Christian diberi 9 karunia ini. Ya. Sena diberi 9 karunia ini. Ya, kalau semuanya punya karunia ini, tidak akan ada apa? Tidak akan saling. Kalau semuanya punya karunia ini, manusia akan bagaimana nih? Ya, manusia pasti Saling akan membutuhkan. ya, manusia kan hidup sendiri ya, karena merasa sudah memiliki segala-galanya, sudah mempunyai kemampuannya sama. Tetapi ternyata Allah tidak memberikannya kepada semuanya secara sama. Tetapi katakan di sini, memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, diberikan yang berbeda-beda, tetapi punya tujuan yang sama, yaitu ada di ayat 7. Apa tujuannya? Adalah kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. ya ini. Jadi tidak boleh dilupakan ini, walaupun karunia berbeda-beda untuk kepentingan bersama. Ya, karena hakikatnya manusia adalah makhluk pribadi dan juga sosial yang membutuhkan sesamanya untuk ia dapat berinteraksi. Ya. Kalau semuanya punya karunia ini kan ya nggak berfungsi lagi kan, menafsirkan bahasa roh dia ngomong sendiri ya kan, lalu dia nanti menafsirkannya sendiri. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan Roh Kudus ini? Yesus mengutus Roh Kudus? Ya ada, Bu. Sudah paham semua ya? Lalu cara orang mendapatkan Roh Kudus gimana? Ya, zaman sekarang ada 2 cara untuk menerima Roh Kudus. Yang pertama yaitu dengan menerima sakramen baptis ya. Karena ketika menerima sakramen baptis, orang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu anugerah Roh Kudusnya semakin dimantapkan. Peranan Roh Kudus semakin diberi tempat, yaitu dengan menerima sakramen tadi itu ada yang menjawab sedang belajar. Sakramen Krisma, Bu. Krisma ya. Jadi bahwa pertama orang menerima karunia Roh Kudus itu dengan baptisan. Seorang dibaptis dalam nama Tritunggal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu yang pertama. Jadi ketika seseorang dibaptis, dia sudah menerima Roh Kudus. Maka hendaknya hidupnya juga dibimbing dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, supaya peran Roh Kudusnya semakin lagi diberi tempat, semakin lebih memberikan dorongan kepada umat, maka umat diberi kesempatan untuk menerima sakramen Krisma. Ya, jadi 2 sakramen inilah yang menjadi cara untuk dapat menerima anugerah Roh Kudus. Siapa yang sudah dibaptis di sini? Ya. Iya. Ya, jadi entah dibaptis Katolik, dibaptis Protestan, ketika dibaptis dalam nama Tritunggal, dalam nama Trinitas, ya, berarti dirinya itu sudah menerima anugerah Roh Kudus. Dan anugerah itu akan dimantapkan ketika menerima sakramen Krisma. Nah, ini untuk direfleksikan, dibaca saja, ya tidak usah ditulis. Kalau mau ditulis, dikirim kepada Bu Guru ya baik, berarti menyimpan poin, bisa untuk menambah, memperbaiki kalau nanti ada nilai tugas yang kurang. Nah, ini evaluasi. Nah, ini evaluasi
dibaca saja, dijawab secara spontan juga boleh ya. Kemudian ini kita doa penutup. Nah, untuk minggu depan, kalau kelas sebelah itu sudah ulangan, kelasmu belum ya, karena belum. Nanti akan Bu Guru beri tugas sehubungan dengan materi bab 5 bagian B. Ya. Nanti silakan dikerjakan bersama dengan teman. Tapi tidak boleh ketemu secara fisik. Ya. Bisa dilakukan secara virtual. Kelompoknya bebas pilih, 2-3 orang. Ya, pertanyaan nanti Bu Guru susulkan. Ya. Lalu kerja bersama akan bagus kalau ada buktinya. Bukti bahwa kerja bersama lalu nanti dikirim ke Google Classroom masing-masing. Jadi misalkan nih Christian, Jonas, Sena satu kelompok. Ya, masing-masing menuliskan jawabannya, lalu masing-masing menuliskan dan mengirimkan di linknya Google Classroom supaya ada nilainya tiap orang. Ya. Nah, kalau kerjasama itu maka tulis nama temannya. Misalkan tadi kan Bu Guru mencontohkan, misalkan Christian, Jonas, dan Sena satu kelompok, maka masing-masing menuliskan jawabannya sama dan tuliskan nama teman-temannya. Boleh ditulis di buku tulis, bisa mau pakai Word juga boleh. Tetapi akan menjadi lebih otentik kalau disertakan bukti bahwa kalian bekerja bersama. Ingat, Bu Guru tidak menganjurkan untuk bekerjanya secara offline. Ya, Bu Guru tidak mengizinkan untuk bertemu. Ya, karena situasi kita saat ini, maka dilakukan secara online. Ya, dengan berbagai macam media. Mau pakai Gmeet bisa, mau pakai Zoom bisa, mau pakai video call bisa. Sekarang banyak sarana aplikasi yang mendukung itu. Ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya? Sudah jelas kan? Sudah. Oke, kalau begitu kita akan tutup dan Ignas tadi yang sudah bersedia untuk menutup dengan doa. Setelah ini kita akan menyanyikan Mars SMP. Silakan Ignas. Mari teman-teman Abu Masel, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami menghaturkan puji dan syukur kepadamu atas segala berkat dan rahmat-Mu hari ini. Semoga kami telah mengetahui bahwa Roh Kudus berkarya dalam diri kami. Ajarlah kami Bapa, agar kami semakin peka merasakan kehadiran Roh-Mu dalam hati kami. Buatlah kami mampu untuk menjadi saksi-Mu karena bimbingan Roh Kudus-Mu. Semua ini kami haturkan kepadamu sebab Engkaulah sang penyelenggara kehidupan kami, kini dan semacam masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Antonius, doakanlah kami. Amin. Dan Bapa, Putra, Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Kita nyanyikan Mars SMP. Mengapa layarnya hitam? Baik. Ya, sebelum akhir kita foto dulu. Silakan wajah-wajahnya ditampilkan karena ini diperlukan untuk dokumentasi. Oke. Guru hitung sampai 3 ya. Siapa yang cekatan menampilkan dirinya. 1, 2, 3. Ya, ada yang tidak ada wajahnya.
Ya, Bu Guru simpan di tempat dulu, baru nanti Bu Guru pindahkan itu karena ada sedikit gangguan. Oke. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti lihat ya ketika Bu Guru sudah kirim. Sekarang Bu Guru akan proses tugas tadi untuk Bu Guru masukkan ke Google Classroom. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan selalu berkati.